Ya, senang sekali hari ini boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini adalah hari Minggu tanggal 15 Maret 2026. Sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa subtema kita untuk bulan Maret ini adalah semangat membawa jiwa. Bersama saya ucapkan semangat membawa jiwa. 2, 3, semangat membawa jiwa ya. Ayatnya dari kitab Lukas pasal 19 ayat yang 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mengapa kita harus semangat membawa jiwa ya? Kata semangat mengandung suatu makna. Waktu kita bersemangat, maka kita melakukan segala sesuatunya dengan gembira dan sukacita. Beberapa teman kita punya semangat main golf. Jam berapa saja kalau udah janjian ya, nggak peduli apa cuacanya ya. Saya sempat heran-heran mereka tetap berangkat ke lapangan golf karena mereka semangat. Satu kali saya juga diajak pergi mancing dari New Jersey, sewa kapal di Belmar situ, Bapak Ibu sekalian ya. Saya sejak dari Indonesia meskipun hidup di pesisir, saya nggak suka mancing Bapak Ibu sekalian. Yang saya suka adalah makan hasil pancingan ya. Tapi karena yang ngajak saya adalah Big Boss, Bapak Ibu sekalian, saya ikut berangkat ke New Jersey dan ternyata di situ udah kumpul teman-teman ya. Pagi hari dengan penuh semangat pergi memancing. Jadi kalau kita bersemangat untuk membawa jiwa, nggak peduli cuacanya seperti apa, nggak peduli sibuknya seperti apa, kalau kita semangat, maka kita pasti bisa melakukan. Beberapa minggu terakhir kami mengundang Pastor Juan Mogi, gembala dari GBI Gilgal Jakarta, dan juga Coach Haryanto Kandani. Beliau juga adalah pastor di GBI Gilgal untuk memberikan training kepada Asyir dan kepada beberapa anak Tuhan bagaimana untuk memiliki spirit buat melayani. Nah, salah satu hal yang disampaikan begini, bahwa gak peduli kita kaya atau miskin, kita orang berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, seberapa banyak uang kita, apapun warna kulit kita, kita semua sama-sama punya waktu 24 jam dalam satu hari ya. Jadi gak ada yang kemudian punya waktu lebih daripada 24 jam. Tapi ketika mereka semangat untuk melakukan sesuatu, misalnya di Jakarta lagi musim yang namanya olahraga padel ya. Meskipun nggak bisa, seperti saya sampaikan mungkin 2-3 tahun yang lalu, meskipun nggak bisa, maka dibisa-bisakan ya. Kenapa? Karena mereka semangat untuk melakukan, sehingga mereka bisa mengadakan dan meluangkan waktu itu untuk kemudian bisa main padel. Demikian juga kalau kita semangat membawa jiwa, kita bisa meluangkan waktu dan kemudian membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Nah, amanat agung daripada Tuhan Yesus yaitu agar supaya setiap kita pergi, kemudian jadikanlah semua bangsa, bersama ucapkan semua bangsa, 2, 3. Ya, Tuhan bilang pergilah, jadikan semua bangsa, bukan 1-2 bangsa, bukan 3-4 bangsa, tapi semua bangsa menjadi murid Kristus dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi adalah kehendak Tuhan agar supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan, dijadikan murid Kristus dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kemudian diajar bagaimana mereka melakukan firman Tuhan. Ada satu pujian
yang kita nyanyikan secara rutin di doa fajar beberapa tahun terakhir ini, ya. Paling tidak 1 bulan 1 kali kita nyanyikan pujian penyembahan itu yang diambil dari albumnya Hillsong, yaitu What a Beautiful Name. Salah satu liriknya, You didn't want heaven without us. Orang bilang, saya nggak tahu ya, dulu itu sebelum pelayanan saya, sebelum jadi pengkhotbah saya itu pemimpin pujian. Ya, pemimpin pujian itu juga karena dijorokin. Ya, jadi aslinya nggak bisa nyanyi, nggak bisa memimpin pujian, tapi karena dijorokin, luar biasa loh. Kemudian bisa memimpin pujian. Tapi setelah pemimpin pujian lainnya muncul, terus nggak bisa nyanyi lagi. Maka itu saya mau coba, tadi izin sama istri saya, yang coba ya nyanyi sedikit ya, dengerin, fales enggak ya kan. Jadi lagunya bilang gini, You didn't want heaven without us. Ya cukup fales lah ya. So Jesus you brought heaven down. Wow, tiap bagian lirik itu Bapak Ibu sekalian ya, di doa fajar itu saya selalu menangis. Bahasa Indonesianya begini, Tuhan itu tidak mau sorga itu tanpa dirimu. Wow, itu sangat menyentuh hati saya. Sekali lagi, dan itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu semuanya, amin. Dan juga untuk bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Sekali lagi, Tuhan itu tidak mau sorga itu gak ada kita. Ya, maka Tuhan itu secara sengaja membawa sorga itu turun ke dunia ini supaya kita bisa masuk ke sorga. Bukan artinya sorga itu kosong, tapi kebenarannya adalah hati Tuhan itu kosong kalau nggak ada kita di sorga itu. Jadi kalau ada yang bilang kalau Tuhan baik, kenapa ada neraka? Ingat, neraka tidak diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Neraka diciptakan oleh Tuhan untuk malaikat-malaikat Allah yang memberontak. Pada kesempatan yang lain saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa status kita itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sekali lagi, Alkitab dengan jelas menulis bahwa status kita itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikat itu. Bahkan ayat itu berkata nanti kita akan ditugaskan oleh Tuhan untuk menghakimi malaikat-malaikat. Maka itu jangan ada seorang pun yang merendahkan diri kemudian bilang begini, orang-orang dunia ya kita sering dengar, ya aku belum jadi malaikat. No, kita jauh lebih tinggi daripada malaikat. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan datang ke dunia untuk menebus kita, bukan menebus para malaikat. Sekali lagi, Tuhan datang ke dunia untuk menebus kita, sehingga kalau kita percaya kepadanya, kita tidak menjadi binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin bahwa keselamatan yang kita terima ini, kita yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus dan tidak ada di dalam nama lain. Maka tanpa disuruh pun, dengan gembira, sukacita dan sukarela, kita akan kabarkan itu kepada anggota keluarga kita,
kepada orang-orang dekat kita, kepada marketplace di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Seperti kebiasaan anak-anak muda zaman sekarang, kalau misalnya ada makan yang enak atau restoran yang baru buka dan kemudian kita cukup suka dengan apa yang disajikan, maka kita nggak akan tahan untuk cerita kesana kemari, agar orang-orang juga bisa menikmati kegembiraan, kesukaan yang kita alami. Demikian juga kalau kita benar-benar merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, dan kita yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, maka yang pertama-tama kita nggak akan tega kalau ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab bilang begini, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia? Apa gunanya kamu memiliki segala harta kekayaan di dunia ini kalau jiwamu binasa? Maka itu Alkitab berkata, kalau ada satu jiwa yang bertobat, yang bersukacita, yang bersorak-sorai, adalah seluruh isi surga. Bukan sebagian malaikat surga, tapi seluruh malaikat surga itu bersorak-sorai. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa surga itu real, surga itu nyata. Dan di sorgalah ada kebahagiaan yang sejati, yang kekal untuk selama-lamanya. Sebaliknya neraka yang ada adalah hukuman untuk kekal selama-lamanya. Saya sudah sampaikan minggu yang pertama, waktu kita menghadap kepada pengadilan Allah, tidak ada koreksi, tidak ada revisi, tidak ada pengampunan. Ya. Tiket ke sorga dimulai dari sekarang ini ketika kita masih di atas muka bumi ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan ingin menyelamatkan seluruh dunia, bersama saya ucapkan seluruh dunia, 2, 3, seluruh dunia. Karena Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia, maka kira-kira kalau kita ini jadi Tuhan, orang-orang apa yang akan kita pilih untuk menjadi alatnya buat menjangkau jiwa-jiwa? Mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, yang aku cari harus orang yang suci, orang yang kudus, orang yang tidak pernah berbuat dosa sejak lahirnya. Atau mungkin kita punya pikiran begini, orang yang paling cocok untuk menjadi alat Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadanya adalah orang yang tidak punya masa lalu yang kelam. Harus orang yang putih, yang bersih, yang suci hatinya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kriteria Tuhan itu tidak sama dengan kriterianya kita. Mari kita buka 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal pertama ayat 27 dikatakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Berbahagialah hari ini yang ada di tempat ini yang merasa aku ini orang bodoh. Ya. Ada berapa banyak orang bodoh hadir di tempat ini? Tolong jangan angkat tangan ya. Tapi kalau selama ini kita bilang aku orang bodoh, Pak. Ya kan? Kita harus berbahagia. Alkitab bilang gini, tapi apa yang bodoh
bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jangan salah paham ya. Jadi kalau punya anak-anak yang masih mampu sekolah, pergilah sekolah. Raih ilmu sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang punya daya pikir masih encer, ya, pergilah sekolah. Alkitab tidak melarang kita untuk sekolah memiliki gelar sebanyak dan setinggi mungkin. Tapi Tuhan memilih orang yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang tanda petik merasa dirinya pandai atau berhikmat. Selanjutnya dikatakan, apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi coba dibalik, kalau Tuhan apa yang pandai bagi dunia dipilih oleh Allah, apa yang kuat dipilih oleh Allah. Mungkin yang bisa menjadi alatnya Tuhan cuman sedikit, karena nggak masuk kriterianya. Tapi kalau mulai dari apa yang bodoh bagi dunia dan apa yang lemah bagi dunia, kalau kriterianya seperti itu, maka banyak sekali orang yang masuk kriteria dan bisa dipakai oleh Allah untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari 3P. Bersama saya katakan 3P, 23. 3P. P atau P? P. 3P ya. P yang pertama adalah pembunuh. Yang kedua, P itu adalah pembantu. Dan P yang ketiga adalah pelacur. Ya. Yang pertama apa? P-nya pembunuh. Yang nomor dua apa? Pembantu. Yang nomor tiga apa? Pelacur. Pembunuh, pembantu, dan pelacur. Ini masuk di dalam kelompok apa yang bodoh, apa yang lemah bagi dunia. Maka itu saya beri judul renungan pada sore hari ini, bukan siapa kamu, tapi siapa Tuhanmu. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Inilah pembunuh yang saya maksudkan. Dia bernama Saulus. Waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Saulus diganti namanya oleh Tuhan menjadi Paulus. Saulus ini adalah teroris bagi orang-orang Kristen. Amat sangat menakutkan. Ya, teroris zaman sekarang aja udah amat sangat menakutkan, apalagi teroris pada zaman itu 2000 tahun yang lalu, waktu hukum belum begitu jelas, masih berlaku yang namanya hukum rimba, Bapak Ibu sekalian. Maka yang pertama kita belajar dari Saulus bahwa Tuhan bisa memakai orang yang masa lalunya gelap. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah. Bayangkan saudara, Saulus memasuki rumah demi rumah. Mari kita rubah settingnya.
seperti kita sedang berada di Amherst, ya kan? Di Amherst, memasuki apartemen demi apartemen, ya, memasuki lantai demi lantai. Serem banget. Bukan serem aja, serem banget. Kemudian waktu dia memasuki lantai demi lantai, rumah demi rumah, kamar demi kamar, dia bukan bawa parcel. Dia bukan bawa love gift. Dia bukan bawa hadiah. Tapi Alkitab bilang begini, setelah masuk dari satu rumah ke rumah, satu kamar ke kamar yang lain, dari satu apartemen ke apartemen yang lain, apa yang dikerjakan oleh Saulus? Dia menyeret. Yang diseret bukan anjing piaraannya, tapi yang diseret adalah laki-laki dan perempuan. Wah, serem banget. Diseret keluar Bapak Ibu sekalian, laki-laki perempuan. Artinya nggak peduli itu besar kecil tua muda, pokoknya yang namanya laki-laki atau perempuan itu diseret keluar, ya. Kemudian apa? Mereka diserahkan dan dimasukkan ke dalam penjara. Bukti bahwa Saulus itu pembunuh yang ditulis oleh Alkitab. Kalau dalam sejarah ditulis, ya, bagaimana Saulus membunuh banyak banget orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat tentang tokoh Alkitab yang bernama Stephen atau Stefanus. Kalau perempuan kan Stefani, ya. Halo Stefani. Stefani Naomi. Ya, Stephen. Stephen itu atas izin daripada Paulus, ya, itu dibunuh pelan-pelan, dirajam batu di depan banyak orang. Sadis banget yang namanya Saulus, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian dalam satu misi dari Amherst, dia mau pindah ke Regopak, ya. Waktu itu Saulus mau pergi ke Damsik untuk membunuh orang-orang yang ada di Damsik. Dia mau seret, dia mau bunuh, dia nggak bisa dibunuh, dipenjarakan, ya. Dalam perjalanan ke Damsik itu, ya, tiba-tiba dia ngalami sinar yang sangat terang dan dia rebah di tengah jalan. Kemudian ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, Saulus itu nggak pernah menganiaya Tuhan. Sekali lagi, yang dianiaya oleh Saulus apa? Jemaat Tuhan. Ya, yang dianiaya oleh Saulus bukan Tuhan tapi jemaat Tuhan. Jemaat itu punya kepala atau tidak? Kepala jemaat siapa kata Alkitab? Halo, kepala jemaat siapa? Siapa kepala jemaat? Iya. Kepala jemaat adalah Tuhan, Kristus. Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Coba tangan kanannya Bapak Ibu sekalian gini. Ya. Coba tempeleng pipinya sendiri dengan keras. Ya kalau nggak bisa tempeleng, coba dicubit dengan keras nih ya. Waktu kita cubit sampai keras ya, yang bilang aduh tangannya apa kepalanya? Yang sakit tangannya, tapi kepalanya ikut merasa
sakit, kepalanya bisa sampai pusing, pening. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang dianiaya, ya kepalanya ikut sakit. Kemarin hari Kamis Ibu Ruth Yulia dalam worship from home menyampaikan sesuatu yang luar biasa banget. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang menganiaya kita, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau ada orang yang menganiaya kita, Tuhan itu peduli loh. Kalau kita sakit, kepalanya juga sakit. Nggak ada, saudara. Kalau tubuh misalnya nginjak paku, terluka, kemudian kepalanya tertawa, bahak-bahak, kapok kamu, keluar darah ya, rasain kamu. Nggak ada. Kepalanya ikut sakit dan sedih. Kembali kepada Saulus. Kemudian 3 hari dia buta, nggak lihat apa-apa. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Nanti di rumah PR ya, Bapak Ibu baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat 1 sampai 19. Tapi kita baca ayat yang ke-15 saja. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, Ananias, pergilah, sebab orang ini, yaitu Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Singkat cerita, Ananias ke situ, Bapak Ibu sekalian, dan doakan Saulus dan gugurlah yang membuat matanya buta, yang membuat matanya Saulus buta. Dan Saulus on fire. Dia tahu apa yang dia kerjakan selama ini salah. Dan dia menjadi pengikut Kristus yang militan. Bahkan separuh lebih daripada Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dia berkata bahwa dia mau untuk mengikut Yesus selama-lamanya apapun harga yang harus dibayar. Dia kabarkan kemana-mana. Bahkan salah satu statementnya yang paling terkenal, barang siapa mengaku dengan mulut lidahnya Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Paulus dengan lantang berkata bahwa upah dosa itu adalah maut, kebinasaan. Dan banyak sekali melalui pelayanannya sampai hari ini jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi yang pertama, kalau ada di antara kita yang kemudian merasa bahwa kita punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang mungkin kita kalau ceritakan kita sendiri menjadi muak, malu dengan masa lalu kita. Kalau orang sejahat Saulus, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Lebih-lebih kita ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan mati di atas kayu salib demi cinta kasih-Nya kepada kita. Maka itu nanti dalam perjamuan kudus, lakukan dengan hati yang fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memanggil dan memilih kita. Rasul Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mari please jangan egois, jangan masuk sorga sendirian.
Tapi ajaklah keluarga kita, keluarga besar kita, sahabat kita, kenalan kita. Karena mereka sesungguhnya sedang antri menuju pada kebinasaan. Ya, mestinya saya mau sampaikan 2 hal lagi, tapi karena waktunya nggak cukup, saya sampaikan bagian yang terakhir saja. Bahwa Tuhan dalam kitab Lukas pasal 15, saya sudah singgung di minggu yang pertama, itu perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Perhatikan, yang pertama Tuhan pakai perumpamaan ini memakai domba. Domba itu adalah makhluk hidup. Dirham itu adalah benda mati. Sedangkan anak yang hilang itu adalah manusia yang punya roh, jiwa, dan tubuh. Dan urutannya dimulai dari domba, kemudian dirham, dan kemudian anak bungsu yang hilang. Itu bukan satu kebetulan. Ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Kalau gembala domba itu jalannya di depan domba atau di belakang domba. Kalau dia punya 100 domba, waktu dia menjadi gembala domba, menggembalakan domba, waktu berjalan, gembalanya ada di depan atau di belakang? Ada di depan atau belakang? Pinter semua. Ya, gembalanya jalan di depan. Kalau sapi, gembalanya jalan di belakang. Pertanyaannya, kenapa gembala itu waktu gembalakan domba jalannya di depan? Karena maaf, domba itu salah satu binatang yang oon, yang goblok, yang gampang bingung, dan gampang kehilangan arah. Makanya domba-domba mempercayakan hidupnya kepada gembalanya dan dia selalu mendengarkan suara gembalanya. Dari rombongan 100 ekor domba, ternyata ada domba-domba dalam tanda petik nakal. Ya, dia keluar dari rombongannya karena terpikat dengan sesuatu dan lain hal di perjalanan. Maksudnya dia menyimpang sedikit, ya. Dia enggak kerasa, nyimpang sedikit. Akhirnya dia tersesat jauh. Ini model orang Kristen, ya. Baik, dia orang Kristen yang baik, ya. Dia nggak berbuat dosa, dia tidak melakukan kejahatan. Tapi maaf, karena oon itu, karena hovlok itu, ya kan, sedikit-sedikit mulai menjauh dari rombongannya. Dan akhirnya sesat. Gembala yang baik, dia akan cari satu yang tersesat itu. Kita bilang begini kepada Petrus waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kemarin waktu doa fajar disampaikan oleh Pak Karen. Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, ada baiknya dibuka ya dari kitab PowerPoint-nya sudah ada. Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat 15, nanti Bapak Ibu baca 15, 16, 17. Yohanes 21 ayat 15, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu diulang sampai 3 kali ya. Ada maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita ini ada di tempat ini, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan yang sama akan bilang, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau menggembalakan domba-dombanya Tuhan, maka kalau ada yang hilang satu, harus
dicari. Jadi mungkin ada di sekitar kita. Kita pernah dengar, iya dulu bro, dulu pak, dulu bu, saya ini orang Kristen, orang percaya. Udah lama memang saya nggak ke gereja. Nah ini adalah sasaran kita untuk bawa dia balik kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan karena dia jahat, tapi karena dia on. Dia nggak tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus bilang, ayo kita berperkara. Kalau dosamu semerah kirmisi, aku akan jadikan seputih bulu domba. Kalau dosamu semerah kain kesumba, aku bisa jadikan seputih bulu domba. Tadi seputih salju, ya. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Orang dunia suka bilang begini, aku ini masih berdosa. Nanti aja kalau aku udah tidak berdosa, aku datang kepada Tuhan. Itu kan seperti begini. Aku sungkan pergi ke tukang laundry. Kenapa? Bajuku masih kotor. Nanti kalau bajuku bersih, baru aku masukkan ke laundry. Nah itu perlu dimasukkan ke rumah sakit karena dia ODJG. Jadi kalau ada orang bilang, tunggu aku bersih, tunggu aku suci, aku pergi ke Tuhan. Ya maklumlah, wong namanya domba, ya kan. Nah kemudian Dirham itu kenapa sampai hilang satu? Karena perempuan itu lalai. Ya kan, kenapa dia nggak jaga dirhamnya? Sampai dirham itu jatuh. Dan dirham nggak bisa pulang sendiri, harus dicari. Ini berbicara tentang orang-orang yang lahir di dalam keluarga yang ateis, keluarga yang nggak kenal Tuhan. Kita kenal dengan banyak orang dunia yang baik, yang gak berbuat jahat, ya. Tapi mereka inilah sasaran kita untuk dibawa kepada Tuhan. Sebab keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Ya, orang-orang ini harus dicari, kalau udah ketemu dibawa Bapak Ibu sekalian ke gereja. Karena menurut survei 70% orang datang ke gereja karena diajak. Ya, jarang sekali orang datang ke gereja pergi ke gereja sendiri, tapi karena ada yang mengajak, maka mereka pergi ke gereja. Dan perumpamaan tentang anak yang hilang, kenapa anak yang hilang itu tidak dicari? Karena anak yang hilang itu sudah tahu rumah bapaknya. Dia sengaja menghilangkan diri, sengaja murtad. Maka itu waktu saya, pendeta Yosua Yongki Wiranegara, murtad, jatuh di dalam dosa. Nggak ada yang cari saya. Ada paling cuma 1-2 orang bilang begini, ya. Aku nggak mau cerita firman, kamu nggak tahu firman. Tapi kalau kamu perlu sesuatu nanti, waktu kamu mau bertobat, silahkan cari aku. Jadi orang-orang yang sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran, itu kan sasaran kita. Tunggu nanti dia ngalami Tuhan, bertobat sendiri, dia akan pulang sendiri. Maka itu saya sering katakan begini kepada para orang tua, ayo mumpung anak-anakmu masih kecil, ajarin, jangan bosen-bosen, ajarin, cekokin firman Tuhan, suruh hafal ayat-ayat firman Tuhan, rajin-rajinlah bawa ke gereja. Kita doakan supaya anak-anakmu, anak-anak kita itu jalannya lurus semuanya. Tapi kata orang Surabaya, amit-amit. Nggak tahu orang Surabaya kalau amit-amit kok pakai ketok-ketok. Amit-amit.
Jangan sampai terjadi pada anak kita. Amin. Tapi kalau sampai anak kita tersesat satu kali, entah karena sesuatu dan lain hal, Bapak Ibu sekalian, dia sudah tahu jalan dan caranya untuk pulang ke rumah. Amin. Anak bungsu itu mulai kecil, remaja sampai besar dia ada di rumah bapaknya. Waktu dia ambil keputusan untuk murtad, dia yang harus ambil keputusan untuk bertobat. Dan waktu dia bertobat, lihat kasih Bapak yang luar biasa. Amin. Kasihnya itu jauh melampaui segala akal pikiran kita. Saya undang Irin dan tim boleh maju ke depan. Kasihnya itu begitu tinggi dan dalam, begitu panjang dan lebar, begitu luas, seluas samudra pun tidak bisa dibandingkan dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau kita punya masa lalu yang kelam, Tuhan juga mau memakai kita. Tuhan akan kuduskan kita. Atau mungkin kita punya status sebagai pembantu seperti apa yang semestinya saya sampaikan, tapi karena waktu yang tidak cukup. Atau mungkin seperti Rahab, pelacur terkenal dari kota Yeriko itu. Tapi ketika pelacur ini, dia mendengar nama Tuhan, dia menjadi gemetar. Dan kemudian dia menjadi orang yang percaya. Waktu tembok Yeriko diruntuhkan, maka pelacur ini adalah alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga besarnya dan juga kenalan dan para sahabatnya. Sementara seluruh penduduk Yeriko dibinasakan. Sekali lagi, hari ini Tuhan mau memakai setiap kita. Apapun latar belakang kita. Bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Tuhan kita.